Pemirsa, usulan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD kembali muncul dari evaluasi pelaksanaan pilkada serentak yang berbiaya tinggi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan jika pilkada dilakukan oleh DPRD, negara dapat menghemat triliunan rupiah karena sistem pemilihan secara langsung menelan biaya yang sangat mahal. Lantas, akankah wacana ini dapat direalisasikan pada pilkada mendatang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, dan nanti juga akan bergabung atau sudah bergabung bersama kami pengamat politik UI Cecep Hidayat. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, soal adanya usulan atau wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa pilkada ini akan dipilih langsung oleh DPRD, PDI Perjuangan. Sepakat soal itu, Mas Seno? Terima kasih, Mbak. Jadi prinsipnya begini, kami di PDI Perjuangan adalah hukum kedaulatan rakyat yang ditempatkan di posisi yang tertinggi. Artinya yang punya saham terbesar, yang punya hak terbesar untuk menentukan siapa pemimpin, mau kemudian bagaimanakan rotasi kepemimpinan kita, itu yang punya hak tertinggi adalah rakyat. Maka dalam posisi itu kita berpemikiran bahwa harusnya itu yang dijunjung tinggi. Apapun sistem yang dianut dan digunakan harus menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Oke, jadi artinya Mas Seno... Tapi persoalannya kan satu, salah satunya berkaitan dengan biaya mahal. Ya, artinya begini. Halo? Halo Mas Seno, silakan dilanjutkan. Biaya mahal seperti apa tadi? Oke, artinya begini, kalau pilkada itu berbiaya mahal, melihat situasi politik yang terjadi di 2024 kemarin, sebenarnya jadi mahal kan bukan karena apa, tetapi karena memang dilakukan secara serentak. Jadi seakan-akan tampaknya memang anggarannya jauh lebih besar daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi dengan situasi dilaksanakan di 545 daerah, ada pemilihan gubernur dan pemilihan kabupaten kota, maka saya rasa anggaran itu juga proporsional saja kalau dilihat dari situasi itu. Nah, apapun sistemnya Mbak Gina, mau menggunakan pemilihan langsung melalui rakyat, atau mau menggunakan pemilihan yang ditunjuk melalui DPRD, atau bahkan ada lagi wacana baru tentang e-voting misalnya, memilih dengan menggunakan teknologi, apapun itu sebenarnya tidak akan menghasilkan kualitas kepemimpinan yang baik kalau di dalam prosesnya tidak diimbangi dengan etika hukum yang berkeadilan. Kalau dalam prosesnya tidak diimbangi dengan kesadaran tentang bahaya politik menggunakan money politik dengan pola-pola patron klien yang dilanggengkan di daerah-daerah. Akan berbahaya kalau tidak diiringi dengan profesionalitas dari setiap penyelenggara dan aparat negara di setiap tingkatan. Apapun sistem yang akan dipilih, akan tidak ada artinya, akan menimbulkan berbagai potensi-potensi penyelewengan, akan menimbulkan berbagai pembengkakan di sana dan di sini, kalau tidak diimbangi dengan kualitas ekosistem etika publik kita, etika hukum kita, etika sosial kita, etika ekonomi kerakyatan kita yang sama baiknya. Jadi nomor satu PR-nya sebenarnya bukan di dalam sistem pilkadanya menurut kami, tetapi ekosistemnya itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Oke, tapi kita membahasnya soal sistem pilkadanya, Mas Seno. Singkat mungkin, berarti artinya PD Perjuangan sepakat nggak dengan sistem pemilihan ini melalui DPRD? Tidak pemilihan langsung? PDI Perjuangan sikapnya adalah kedaulatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi apapun nanti kita akan berpijak di situ. Itu, Mbak. Oke, jadi rakyat harus menjadi bagian dalam sistem demokrasi, kurang lebih seperti itu. Kita menuju ke Bang Doli. Bang Doli, kalau dari Partai Golkar dengan adanya usulan atau wacana pilkada dipilih langsung oleh DPRD ini bagaimana? Sepakat nggak soal itu, Bang Doli? Jadi begini, pertama yang harus kita tangkap poin pentingnya pernyataan Pak Prabowo dan kemudian menyambut dari pernyataan dari Ketua Partai Golkar itu adalah bahwa kita harus melakukan perbaikan sistem dalam politik kita, ya, dalam sistem pemilu kita, termasuk pilkada di dalamnya. Nah, jadi saya termasuk orang yang gembira karena
ini untuk kesekian kali, seingat saya 3 kali ya Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa memang setelah pemilu kemarin, Pilpres dan Pileg, kita harus melakukan evaluasi. Setelah Pilkada juga seperti itu. Jadi memang seharusnya bangsa ini kalau mau maju ke depan, setiap ada event politik atau program yang sudah dilaksanakan, harus kita evaluasi. Apalagi kita kan harus juga terus ya melakukan move on antara pemaknaan demokrasi kita yang selama ini terkesan hanya sekedar prosedural menjadi substansial gitu loh. Nah, salah satunya adalah menyempurnakan secara terus-menerus sistem politik kita, sistem demokrasi kita dimulai dari sistem pemilu dan pilkada. Nah, jadi poin pentingnya adalah bahwa kita memang harus sama-sama sepakat menyadari bahwa ada sesuatu masalah di dalam praktek-praktek politik kita, praktek demokrasi kita. Nah, salah satu isu yang paling penting itu adalah tadi yang kemukakan politik biaya tinggi, ya. Nah, saya selalu mendefinisikan lebih konkret lagi bahwa kita selama ini agak semakin permisif ya, baik di elit maupun di masyarakat kita tentang mempraktekkan berbagai praktek moral hazard pemilu ya, yang disebut money politics, political transaksional, vote buying dan segala macam. Dan ini kalau dibiarkan terus akan merusak moral bangsa ini ke depan gitu. Nah, jadi saya kira kita belum bisa ya memutuskan. Kan toh Pak Prabowo mengatakan tadi malam itu cuma menyambil contoh saja di 3 negara ya, di India, di Malaysia, di Singapura gitu. Yang tentu itu juga akan menjadi bahan kajian. Jadi intinya adalah kita belum bisa ya memutuskan mana pilihan yang terbaik. Tetapi dengan pernyataan tadi malam itu yang untuk kesekian kalinya ya Pak Prabowo mengajak kita untuk melakukan evaluasi. Dan kami kenapa juga senang yang kedua saya sejak 5 tahun yang lalu sebenarnya di Komisi 2 kami sudah mengajukan adanya perubahan undang-undang pemilu dan pilkada ini termasuk undang-undang partai politik ya. Sehingga memang kita harus memulai menyempurnakan dan sekarang adalah momentum yang tepat karena ini di awal periode pemerintahan, pemilu masih jauh lagi 5 tahun sehingga kita punya waktu momentum yang tenang ya untuk mencari sistem yang terbaik buat perkembangan pertemuan demokrasi kita ke depan. Nah, bahwa nanti hasilnya mau tetap pemilihan langsung atau dikembalikan ke DPR, tetapi isu-isu yang selama ini kita anggap menjadi masalah itu selesai dengan kita melakukan revisi atau penyempurnaan undang-undang sistem baik pemilu, politik, dan demokrasi kita. Oke, baik, nanti saya akan dalamin lagi ke Bang Doli, tapi kita menuju ke Mas Cecep dulu. Mas Cecep, sebetulnya kan kalau kita lihat pilkada secara langsung di Indonesia baru digelar di tahun 2004 ya. Tapi kalau kita melihat sistem pilkada dengan dipilih langsung oleh DPRD ini bagaimana menurut Mas Cecep? Ya memang keduanya baik di pilkada baik dipilih langsung atau tidak langsung ini sebenarnya kan pilihan ya sebenarnya. Pertama memang kita punya praktik panjang tentang pilkada yang dipilih tidak langsung ya. Pilkada tidak langsung maksudnya dipilih oleh DPRD sepanjang Orde Baru. Baru di tahun 2004 ya, sejak tahun 99 kita memilih jalan demokrasi, kemudian pilkada langsung. Nah memang keduanya punya kelemahan dan kelebihan. Misalnya untuk yang dipilih langsung tentu saja di situ ada partisipasi langsung dari masyarakat, partisipasi publik. Kemudian yang kedua memang legitimasinya relatif lebih baik ya dibanding yang satunya. Sedangkan kalau yang tidak sedangkan kelemahannya itu ya terjadi kemarin ya politik uang dan seterusnya. Pada sisi yang berhadapan yang tidak langsung ini tentu saja terjadi yang tadi kekhawatiran politik transaksional misalnya. Kemudian di situ bisa ada gap atau kesenjangan antara keinginan publik dengan apa yang dipilih oleh anggota dewan nantinya. Ya pilihan ini, dan gini sejak kita memilih jalan demokrasi sejak tahun 99 sebenarnya kan kita masuk proses demokratisasi. Proses coba salah, trial and error. Memang saya sepakat bisa jadi kita harus melakukan evaluasi. Ya lihat mana yang lebih cocok dengan karakteristik bangsa ini. Apa dengan heterogenitas masyarakat, dengan kualitas anggota DPRD, dengan kesiapan masyarakat. 3 poin ini bisa kita cek sebenarnya, sehingga kemudian apa yang lebih tepat ya untuk sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Meskipun memang esensi dari reformasi kemarin sebenarnya kan keinginan dipilih langsung ya.
gitu. Oke, tapi kalau dengan konteks bangsa Indonesia dan juga kondisi saat ini, mana yang lebih efektif menurut Mas Cecep? Beragam masalahnya Mbak ya. Jadi mungkin untuk bahkan bisa jadi ada pilihan hibrid misalnya ya, untuk daerah-daerah yang tingkat partisipasinya tinggi di kota besar dan seterusnya pemilihan langsung. Tapi untuk daerah-daerah yang lain bisa jadi pemilihan tidak langsung. Tapi ini tentu mesti diskusi yang panjang lagi ya dengan undang-undangnya. Oke, artinya tadi ada plus minus ketika pilkada langsung dipilih oleh DPRD. Nanti kita akan coba menakar bagaimana plus minus dari pemilihan kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh DPRD. Tapi kita jeda dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, saya langsung menuju ke Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi kita fokus membahas soal efisiensi anggaran, artinya begini Bang Doli, biaya politik untuk pilkada yang sangat mahal ini, karena memang pilkada 2024 kemarin ini diselenggarakan secara serentak di 37 provinsi, atau mahalnya ini karena proses pemilihannya secara langsung? Karena ini dua hal yang berbeda. Iya, itu nanti yang harus kita kaji. Tapi kalau kemudian misalnya tadi kita katakan yang biaya mahal itu ada biaya penyelenggaraan, misalnya penggunaan anggaran, baik anggaran dari APBN maupun APBD ya. Sebetulnya itu sih tidak terlalu masalah sebetulnya. Nah seperti yang saya katakan tadi, ya sebetulnya yang kita sebut biaya politik mahal, biaya politik tinggi itu adalah praktek-praktek yang harusnya tidak terjadi dalam proses pemilihan, dan itu membuat pemilih itu tidak rasional, ya. Seperti yang saya katakan tadi, praktek moral hazard pemilu itu. Nah, apakah kemudian ya peraturan-peraturan atau regulasi yang kita buat itu memang mengarah ke situ? Ya, ini yang nanti harus kita evaluasi. Termasuk nanti apabila kita memang berani mengkaji apakah penyebabnya itu karena memang melibatkan rakyat langsung atau tidak. Nah, jadi kita belum bisa menyimpulkan sebetulnya. Ini kan baru pernyataan yang menurut saya yang penting kita tangkap adalah ini harus ada terbangun kesadaran di kita semua, ya, bahwa sistem politik kita, sistem demokrasi kita ini ada masalah, gitu. Termasuk salah satu isu yang menguat adalah politik biaya tinggi. Yang tadi saya katakan lanjutannya, kalau ini tidak bisa kita atur, kita kontrol dan kita biarkan, ini merusak moral bangsa kita. Nah, bahwa nanti kemudian setelah kita membangun kesadaran harus lakukan evaluasi, nah kita cari sistem yang terbaik. Salah satu yang dilontarkan Pak Presiden pada tadi malam adalah kembali ke DPRD. Apakah itu yang jalan terbaik? Belum tahu. Kita harus melakukan kajian dan elaborasi yang lebih mendalam lagi. Bang Doli, soal nanti apakah akan dipilih DPRD atau tidak itu kan masih perlu pembahasan lebih panjang. Tapi yang saya fokuskan soal biaya yang mahal ini tadi Bang Doli menekankan jadi soal prosesnya ya yang dipilih secara langsung ya. Saya menuju ke Mas Seno. Mas Seno, jadi kalau menurut Mas Seno biaya politik yang mahal itu karena apa? Pilkada serentaknya atau dalam proses pemilihan langsungnya? Ya saya rasa kalau bicara anggaran negara, tadi kan Bang Doli juga menyatakan itu sih fine-fine saja. Karena memang kita kemarin pilkada serentak, jadi terkesan lebih mahal dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak dibarengkan di dalam satu periode waktu. Tetapi yang membuatnya menjadi sangat mahal, terutama untuk para aktor politik, itu kan karena yang saya sampaikan tadi, ada persoalan etika di situ yang tidak selesai. Maka memunculkan manipulasi politik, memunculkan berbagai upaya untuk menggunakan uang untuk misalnya mengarahkan pilihan rakyat, menggunakan cara-cara yang di luar koridor konstitusi. Itu yang terjadi di lapangan, prakteknya semuanya berlomba-lomba ke arah yang tidak sehat. Nah kalau soalnya seperti itu, maka kan mau pakai sistem apa saja juga tetap penyakitnya tidak sembuh itu. Mau pakai cara memilih langsung, memilih tidak langsung, dipilihkan, pakai voting, pakai apapun, ya nggak selesai kalau kemudian caranya seperti itu. Nah buat saya yang perlu diselesaikan, buat kami di PDI Perjuangan, yang pertama selesai harus itu dulu. Dibereskan dulu bagaimana tata negaraan kita bisa memberikan ruang yang tegas untuk bisa menindak persoalan seperti itu. Bagaimana keteladanan dari para pemimpin bangsa kita memberikan teladan tentang proses politik yang mengedepankan prinsip meritokrasi. Bagaimana misalnya seluruh penyelenggara kita maupun aparat kita, termasuk penyelenggara hukum kita di MK, di seluruh tingkatan, itu kemudian profesional menjalankan pemilu sesuai dengan peraturan yang ada. Itu yang nomor satu, baru kita bicara sistem yang lain-lain. Jadi kalau Pak Prabowo mengeluh tentang sistem politik yang membutuhkan biaya mahal, itu tidak serta-mertanya karena pilihannya dipilih langsung oleh rakyat,
Tapi jangan-jangan ini ada juga andil dari para aktor politik yang memang kemudian menciptakan ekosistem yang menjadi tidak sehat. Itu persoalannya, Mbak. Oke, kalau Mas Cecep melihatnya biaya politik yang mahal ini karena apa? Pilkada serentaknya atau prosesnya? Ya gini, kalau kita bicara masalah keunggulan dari pemilihan pilkada langsung. ya, jadi langsung itu memang kan masalah biaya ya, efisiensi biaya ini termasuk masalah logistik, ya, logistik, sosialisasi, keamanan dan seterusnya. Kenapa logistik? Karena kita kan kalau langsung kita distribusi ke 37 provinsi, ke 540-an lebih kota kabupaten. Kalau dia tidak langsung berarti kan hanya terfokus pada 45, 50 sampai 100 orang anggota DPRD misalnya seperti itu. Jadi tetap dalam proses itu ada biaya seperti itu. Nah, meskipun ya memang hal yang lain tentu saja yang tadi, kalau tadi masalah politik transaksional atau ini money politik menyebabkan dengan money politik akhirnya tadi vote buying lah macam-macam itu terjadi ya proses kemarin. Tapi nanti terjadi juga perubahan atau shifting dari money politik ke masyarakat jadi politik transaksional misalnya di anggota dewan. Itu pengalaman yang pernah terjadi seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya begini? Kalau memang yang dikhawatirkan adalah soal money politik dalam proses pemilihan langsung misalnya pilkada ya. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa money politik ini juga tidak akan terjadi ketika pemilihan melalui DPRD? Ya, itu nah, saya bilang, bagaimana? Terjadi akhirnya proses terjadi politik yang transaksional si kandidat dengan si anggota dewan. Itu yang terjadi. Kan jadi berubahnya medan ya, terjadinya politik uang seperti itu. Oke, itu yang menjadi beberapa hal yang perlu dicatat kurang lebih ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Cecep dan juga Bang Doli, kemudian ada Mas Seno atas waktunya. Nanti kita sama-sama menunggu ya bagaimana hasil dari keputusan ini, apakah akan ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sehat selalu.